Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan atau memaparkan terkait dengan materi kredit analisis dari mata kuliah analisis laporan keuangan kelas A yang diampu oleh dosen pengampu Bu Selma Putri Safira, SAK MAK. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ahmad Rizal dengan NPM akhir 172, kemudian ada Dela Alia Puspita dengan NPM akhir 162, kemudian ada Diva Aprilia dengan NPM akhir 252, kemudian ada Alicia Arisanti dengan NPM akhir 217, kemudian ada saya sendiri, Tiffany Sisianggrani dengan NPM akhir 202, dan juga ada Safa Rizkika dengan NPM akhir 159, dan juga ada Seni Mutiara dengan NPM akhir 258. Memasuki materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai liquidity and working capital. Jadi, likuiditas itu adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, jangka waktu itu jangka pendek secara konvensional dilihat sebagai periode hingga 1 tahun, meskipun juga diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan. Nah, di sini ada pentingnya likuiditas. Jadi, likuiditas itu sangat penting karena ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat menimbulkan dampak yang serius. Jadi, dampak yang terjadi ketika sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu yang pertama, kehilangan peluang. Jadi, perusahaan itu tidak dapat memanfaatkan diskon menguntungkan atau peluang yang menghasilkan laba. Lalu dampak yang kedua yaitu masalah ekstrim. Jadi ketidakmampuan untuk menutupi kewajiban lancar yang dapat berujung pada penjualan paksa investasi dan aset lain dengan harga lebih rendah. Dampak yang ketiga yaitu insolvensi dan kebangkrutan. Dalam bentuk yang paling parah ini itu dapat menyebabkan ketidakmampuan membayar dan juga kebangkrutan. Nah, selanjutnya yaitu dampak kekurangan likuiditas. Nah, kekurangan likuiditas itu mempengaruhi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi pemegang saham. Jadi bagi pemegang saham itu menandakan hilangnya kendali pemilik atau hilangnya investasi modal. Sedangkan bagi kreditor yaitu menyebabkan penundaan dalam penagihan bunga dan pembayaran pokok atau hilangnya jumlah yang harus dibayarkan kepada mereka. Sedangkan bagi pelanggan dan pemasok, perusahaan itu mungkin tidak dapat melaksanakan kontrak dan hubungan penting dengan pelanggan dan pemasok dapat rusak. Nah, jadi karena kegagalan itu dapat dalam memenuhi kewajiban lancar dapat meragukan kelangsungan hidup perusahaan, pengukuran likuiditas itu adalah hal yang sangat penting dan dianggap sebagai ukuran analisis yang paling utama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai liquidity and working capital pada bagian aset dan kewajiban lancar. Nah, aset lancar itu meliputi kas dan aset lain yang secara wajar diharapkan akan diubah menjadi kas atau dijual ataupun dikonsumsi dalam waktu 1 tahun. Nah, akun neraca yang umumnya termasuk dalam aset lancar itu seperti kas, sekuritas yang dapat diperdagangkan yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya, piutang usaha, persediaan, ataupun biaya yang dibayar di muka. Sedangkan kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Kewajiban lancar itu biasanya meliputi utang usaha, utang wesel, pinjaman bank jangka pendek, pajak yang harus dibayar, biaya yang diakui, dan juga bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu hal penting dalam analisis. Jadi dalam analisis kita itu harus menilai apakah semua kewajiban jangka pendek dengan probabilitas pembayaran yang cukup tinggi telah dilaporkan dalam kewajiban lancar atau belum. Nah, karena pengecualian kewajiban ini itu dapat mempersulit analisis modal kerja. Di sini ada 3 hal umum yang perlu diperhatikan untuk dimasukkan dalam perhitungan modal kerja meskipun awalnya tidak dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Yang pertama yaitu kewajiban
kewajiban kontingensi akibat jaminan pinjaman. Jadi perlu dinilai kemungkinan terjadinya pembayaran. Lalu yang kedua, pembayaran sewa minimum masa depan dari perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Nah, harus diperhitungkan meskipun tidak tercatat sebagai kewajiban. Lalu yang ketiga yaitu komitmen pembayaran dalam kontrak pembangunan atau pembelian aset jangka panjang. Biasanya itu dicatat dalam catatan kaki sebagai komitmen, bukan sebagai kewajiban, namun sering harus disertakan dalam analisis modal kerja. Selanjutnya yaitu rasio lancar sebagai ukuran likuiditas. Nah, rasio lancar di sini ada rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, tujuannya itu untuk mengukur sejauh mana sih aset lancar perusahaan itu mampu menutupi kewajiban lancarnya. Nah, jadi rasio yang lebih tinggi itu menunjukkan likuiditas yang lebih baik. Di sini selanjutnya ada relevansi rasio lancar. Rasio lancar itu digunakan secara luas karena kemampuannya untuk mengukur yang pertama cakupan kewajiban lancar. Jadi semakin tinggi rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, itu semakin besar kepastian bahwa kewajiban lancar itu akan terbayar. Yang kedua yaitu penyangga terhadap kerugian. Nah, rasio ini itu menunjukkan margin keamanan yang tersedia untuk menutupi penyusutan nilai aset lancar non-kas, misalnya penurunan nilai persediaan atau piutang jika perusahaan harus melikuidasi atau menjualnya. Yang ketiga yaitu cadangan dana likuid. Nah, ini tuh adalah ukuran margin keamanan terhadap ketidakpastian dan guncangan mendadak pada arus kas perusahaan. Misalnya pemogokan atau kerugian yang luar biasa atau yang besar. Nah, selanjutnya ada keterbatasan rasio lancar. Jadi meskipun berguna, rasio lancar itu adalah ukuran yang statis atau pada satu titik waktu itu dan memiliki keterbatasan yaitu yang pertama, bukan prediktor arus kas masa depan. Jadi rasio lancar itu tidak mengukur atau memprediksi pola arus kas masuk dan keluar di masa depan. Padahal arus kas masa depan adalah indikator likuiditas yang paling utama. Nah, keterbatasan yang kedua yaitu tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi tidak ada hubungan logis atau sebab akibat antara reservoir kas saat ini dengan arus kas masa depan. Jadi arus kas masa depan itu bergantung pada faktor-faktor yang dikecualikan dari rasio seperti penjualan, pengeluaran kas, laba, dan perubahan kondisi bisnis. Memasuki materi selanjutnya yaitu terkait dengan komponen aset lancar. Di sini ada beberapa komponen aset lancar. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Nah, definisi dari kas dan setara kas yaitu kas yang dimiliki perusahaan terutama sebagai cadangan pencegahan terhadap ketidakseimbangan arus kas jangka pendek. Misalnya penurunan penjualan. Nah, implikasi dan keterbatasan analisis likuiditas dari kas dan setara kas yaitu bukan prediktor likuiditas masa depan. Jumlahnya cenderung diminimalkan karena merupakan aset non-produktif. Banyak perusahaan mengandalkan line of credit yang tidak tercakup dalam rasio. Komponen aset lancar yang kedua yaitu sekuritas yang dapat diperdagangkan, yaitu investasi jangka pendek yang mudah dicairkan, dibeli dengan kelebihan kas yang melampaui cadangan pencegahan. Nah, implikasi dan keterbatasan dari analisis likuiditasnya yaitu dianggap tersedia untuk melunasi kewajiban dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Analisis harus mempertimbangkan potensi perubahan nilai wajar setelah tanggal neraca. Komponen aset lancar yang ketiga yaitu piutang usaha. Nah, yaitu jumlah yang terutang oleh pelanggan didorong oleh penjualan dan diatur oleh kebijakan kredit. Implikasi dan keterbatasannya yaitu memiliki sifat yang bergulir. Piutang yang dikumpulkan digantikan oleh piutang baru. Oleh karena itu, nilainya bukan ukuran kas bersih masa depan, kecuali dalam likuidasi. Komponen aset lancar yang keempat yaitu persediaan. Yakni barang yang tersedia untuk dijual atau dikonsumsi didorong oleh penjualan atau perkiraan penjualan. Nah, implikasi dan keterbatasannya yaitu konversi menjadi kas bergantung pada margin keuntungan yang tidak diakui oleh rasio lancar, sehingga penjualan menginisiasi konversi. Komponen aset lancar yang kelima yaitu beban dibayar di muka.
yaitu pengeluaran untuk manfaat di masa depan, misalnya sewa atau asuransi yang akan diterima dalam siklus operasi. Implikasi dan keterbatasannya yaitu berfungsi untuk menghemat pengeluaran dana lancar di masa depan, bukan sumber kas. Item likuiditas yang meragukan harus dikeluarkan dari perhitungan modal kerja dan rasio lancar. Selanjutnya yaitu ukuran likuiditas berbasis kas. Jadi kas dan setara kas merupakan aset lancar yang paling liquid. Nah, jadi pada bagian ini kita itu akan membahas mengenai ukuran likuiditas berbasis kas. Nah, yang pertama ada rumus terkait dengan rasio kas terhadap aset lancar. Ini tuh mengukur tingkat likuiditas aset lancar. Rumusnya yaitu kas tambah setara kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan rasio kas terhadap kewajiban lancar. Nah, di sini itu mengukur kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Ini adalah uji yang lebih ketat karena mengabaikan sifat pendanaan kembali, kewajiban dan sifat bergulir aset lancar. Nah, rumusnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan dibagi dengan kewajiban lancar. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan operating activity analysis of liquidity. Yang pertama kita bahas terkait dengan account receivable liquidity measure. Nah, ini yang pertama terkait dengan account receivable turnover. Jadi account receivable turnover itu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa sering piutang usaha perusahaan dapat berubah menjadi kas dalam satu periode. Biasanya dalam 1 tahun. Nah, rasio ini itu memberikan gambaran apakah kebijakan kredit perusahaan itu sudah efisien dan apakah pelanggan membayar tepat waktu. Jadi semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin baik. Karena hal itu berarti piutang tidak terlalu lama tertahan dan segera kembali dalam bentuk kas. Sebagai contoh, jika penjualan kredit bersih perusahaan dalam 1 tahun itu ada 720 miliar dan rata-rata saldo piutang usaha sebesar 120 miliar, maka 720 miliar dibagi 120 miliar sama dengan 6 kali. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa piutang perusahaan dapat berputar 6 kali dalam 1 tahun. Atau dengan kata lain, rata-rata setiap 2 bulan piutang itu berhasil tertagih. Selanjutnya kita bahas terkait dengan day sales in receivable. Jadi selain perputaran, kita juga perlu melihat beberapa lama secara rata-rata piutang dapat tertagih. Nah, ukuran ini itu disebut day sales in receivable yang dihitung dengan membagi jumlah hari dalam setahun dengan angka turnover piutang. Dengan hasil turnover 6 kali, maka tadi itu 365 dibagi dengan 6 sama dengan 61 hari. Nah, artinya rata-rata perusahaan itu membutuhkan waktu 60 hari untuk menagih piutangnya. Seperti itu. Next, saya akan membahas terkait dengan interpretasi interpretasi terkait dengan receivable liquidity measure. Nah, interpretasi dari hasil tersebut itu sangat penting. Misalnya nih, jika syarat kredit perusahaan itu adalah 45 hari, tetapi realisasi penagihan itu mencapai 61 hari, maka ini tuh menandakan adanya kelemahan. Bisa jadi perusahaan tidak cukup ketat dalam mengawasi piutang atau pelanggan mengalami kesulitan dalam membayar. Nah, kondisi ini akan mempengaruhi arus kas karena semakin lama piutang tertagih, semakin besar kemungkinan perusahaan kekurangan kas untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sebaliknya, jika hasil turnover tinggi dan periode penagihan sesuai atau bahkan lebih cepat dari syarat kredit, hal ini menunjukkan manajemen kredit itu berjalan baik dan likuiditas perusahaan itu juga terjaga. Jadi, interpretasi terkait dengan receivable liquidity measure ini tuh membahas terkait dengan dampak-dampak atau kayak arti dari angka-angka yang telah dihitung sebelumnya, seperti itu. Ya, akan dijelaskan terkait dengan inventory turnover measure. Jadi inventory turnover
Itu merupakan rasio yang menunjukkan seberapa sering persediaan terjual dan digantikan dalam satu periode. Jadi rasio ini tuh membantu menilai apakah perusahaan itu mengelola stok barang dengan efisien. Nah, angka turnover yang tinggi biasanya itu menandakan bahwa barang cepat terjual, sehingga resiko barang usang atau rusak itu menjadi lebih kecil. Nah, rumusnya adalah harga pokok penjualan HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Contohnya, jika perusahaan itu memiliki HPP sebesar 900 juta dan rata-rata persediaan sebesar 150 juta, maka 900 juta dibagi dengan 150 juta sama dengan 6 kali. Nah, hasil ini itu berarti persediaan perusahaan itu berputar 6 kali dalam satu tahun, seperti itu. Next, terkait dengan day sales in inventory. Nah, selain menghitung turnover, kita juga bisa melihat berapa sih hari rata-rata barang tersimpan sebelum dijual. Nah, ukuran ini itu disebut dengan day sales in inventory. Rumusnya, membagi kayak total hari dalam satu tahun, dibagi dengan hasil inventory turnover. Seperti itu. Tadi, kalau misalkan kita 365 tiap tahun itu, dibagi dengan 6 sama dengan 61 hari. Nah, artinya dibagi 6 sama dengan 61 hari. Nah, artinya barang rata-rata tersimpan itu 61 hari di gudang sebelum akhirnya terjual. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan interpretasi inventory turnover. Nah, hasil ini tuh perlu dibandingkan dengan standar industri. Tadi kan kita dapatnya eh terkait dengan inventory turnover kan tadi 6 kali, kemudian day sales in inventory tadi 61 hari. Nah, itu kita perlu bandingkan nih. Jika rata-rata industri itu menunjukkan barang terjual dalam 45 hari, maka angka 61 yang dihasilkan tadi dari day sales in inventory itu berarti lebih lama nih dari rata-rata industri di industri yang sama. Nah, artinya perusahaan itu menyimpan persediaan terlalu banyak sehingga modal tertahan terlalu lama dan biaya penyimpanannya akhirnya meningkat. Hal ini juga menambah resiko barang rusak atau kadaluarsa. Nah, sebaiknya jika angka turnover terlalu tinggi, hal itu bisa berarti stok terlalu rendah yang berpotensi membuat perusahaan kehilangan peluang penjualan karena barang cepat habis. Jadi yang paling penting adalah keseimbangan. Jadi perusahaan itu harus mampu menjaga turnover pekerjaan agar cukup cepat tanpa mengorbankan ketersediaan barang untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oke, selanjutnya terkait dengan liquidity of current liability. Yang pertama kita bahas terkait dengan quality of current liability. Nah, likuiditas kewajiban lancar itu menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan sumber daya yang ada. Nah, kualitas kewajiban lancar itu dinilai dari apakah perusahaan itu dapat mengatur arus kas masuk, terutama dari piutang dan penjualan untuk membayar utang jatuh tempo. Nah, perusahaan yang sehat itu akan membantu membayar utang tepat waktu tanpa harus mengorbankan operasi sehari-hari. Nah, jika manajemen modal kerja tidak baik, maka perusahaan akan mengalami tekanan likuiditas meskipun secara laporan keuangan terlihat memiliki aset lancar yang besar seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan day purchases in accounting payable. Nah, salah satu ukuran untuk menilai kewajiban lancar adalah days purchase in account payable. Nah, rasio ini itu menunjukkan rata-rata berapa lama perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok. Rumusnya adalah akun utang dagang dibagi dengan rata-rata pembelian harian. Contoh nih, jika perusahaan memiliki utang dagang sebesar 180 juta dan pembelian tahunan sekitar 720 juta, maka pembelian harian adalah 720 juta dibagi dengan 365 total hari dalam satu tahun sama dengan 1.972.603 rupiah. Nah, selanjutnya hasil ini itu kita bagi nih. 180 juta tadi dibagi dengan 1.900 sekian. Totalnya 91 hari. Nah, hasil ini tuh berarti perusahaan rata-rata membayar pemasok itu setelah 91 hari. Seperti itu. Nah, terkait dengan interpretasinya sendiri, jadi jika syarat kredit pemasok adalah 60 hari, pembayaran dalam 91 hari itu menunjukkan perusahaan menunda kewajibannya lebih lama dari seharusnya. Nah, hal ini bisa mengindikasikan adanya kesulitan likuiditas.
Namun ada juga sisi positifnya, dengan menunda pembayaran, perusahaan dapat menggunakan kas yang ada untuk, kebutuhan lain terlebih dahulu. Jadi kayak, diprioritasin yang kebutuhan yang lebih urgent, seperti itu. Meskipun begitu, terlalu sering, menunda pembayaran itu bisa merusak juga hubungan dengan pemasok dan mengurangi kepercayaan. Jadi sebaiknya sebaliknya, jika perusahaan membayar jauh lebih cepat dari jatuh tempo, hal itu bisa menunjukkan likuiditas itu kuat, tetapi juga bisa berarti perusahaan itu tidak memanfaatkan kredit yang tersedia secara optimal, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Berikutnya yaitu additional liquidity measures. Yang pertama yaitu ada current asset composition, yaitu merupakan indikator likuiditas modal kerja. Penggunaan perbandingan persentase ukuran umum memudahkan evaluasi likuiditas, seperti pada ilustrasi 10.7. Didapat perincian dari aset lancar Texas Electric beserta persentase ukurannya. Yaitu yang pertama ada kas, pada tahun pertama sebesar $30.000, persentasenya 30%. Pada tahun kedua sebesar $20.000, persentasenya 20%. Kemudian bidang usaha juga sama. Pada tahun pertama sebesar $40.000, persentasenya 40%. Pada tahun kedua sebesar $30.000, persentasenya 30%. Untuk persediaan pada tahun pertama sebesar $30.000, presentasenya sebesar 30%, dan pada tahun kedua sebesar $50.000 dan presentasenya 50%. Maka total aset lancar pada tahun pertama sebesar $100.000 dan pada tahun kedua sebesar $100.000. Analisis presentase ukuran di Texas Electric menunjukkan penurunan yang signifikan dalam likuiditas aset lancar pada tahun kedua dibandingkan dengan tahun pertama. Hal ini dapat dilihat dari penurunan sebesar 10% untuk kas yang tadinya kas presentasenya adalah 30% di tahun pertama, namun di tahun kedua malah menjadi 20%. Kemudian duit yang usaha juga pada tahun pertama presentasenya 40%, tetapi di tahun kedua menjadi 30%. Untuk selanjutnya yaitu Asset Test Quick Ratio. Rasio ini mencakup aset-aset yang paling cepat dapat diubah menjadi kas. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan ditambah piutang usaha, kemudian totalnya dibagi kewajiban lancar. Persediaan seringkali merupakan aset lancar yang paling tidak liquid dan tidak termasuk dalam asset test quick ratio. Alasan lain untuk mengesampingkan persediaan adalah bahwa penilaiannya biasanya melibatkan lebih banyak diskresi manajerial daripada yang diperlukan untuk aset lancar lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa persediaan bagi beberapa perusahaan lebih liquid daripada piutang yang dibayar lambat. Selanjutnya yaitu cash flow measures. Sifat statis rasio lancar dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas untuk mengenali pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo telah mendorong pencarian ukuran likuiditas yang dinamis. Karena kewajiban dibayar dengan kas, perbandingan arus kas operasional dengan kewajiban lancar sangat penting. Rasio yang membandingkan arus kas operasional dengan kewajiban lancar mengatasi sifat statis rasio lancar, karena pembilangnya mencerminkan variabel arus. Rumus dari rasio arus kas ini yaitu arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu financial flexibility. Ada pertimbangan kualitatif yang penting terkait likuiditas jangka pendek. Pertimbangan ini dapat digambarkan sebagai bergantung pada fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Financial flexibility ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gangguan tidak terduga dalam aliran dana, meliputi meminjam, menggalang modal ekuitas, menjual atau mengalihkan aset, serta menyesuaikan operasi. Kemampuan meminjam bergantung pada keuntungan, stabilitas, ukuran, posisi industri, komposisi aset, struktur modal, serta kondisi pasar kredit.
penting sebagai sumber kas dan pembaruan utang jangka pendek. Faktor-faktor tambahannya, yang pertama itu ada peringkat surat utang, obligasi, saham preferen. Kemudian yang kedua yaitu ada pembatasan penjualan aset, ketiga pengeluaran bersifat diskresioner, dan yang keempat yaitu kemampuan merespon cepat kondisi berubah. Selanjutnya yaitu manajemen discussion and analysis. Komisi Sekuritas dan Bursa Efek mewajibkan perusahaan mencantumkan pembahasan dan analisis manajemen mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi dalam laporan tahunan. Bagian kondisi keuangan harus membahas likuiditas, tren, permintaan, komitmen, atau ketidakpastian yang mempengaruhi kemampuan menghasilkan kas. Jika terdapat kekurangan likuiditas material, manajemen harus menjelaskan langkah yang telah atau akan diambil, sumber likuiditas internal atau eksternal, dan aset likuid belum terpakai yang material harus diidentifikasi dan dijelaskan. Kemudian ada what if analysis, yaitu teknik yang berguna untuk melacak dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Berikut adalah data keuangan yang terpilih dari konsolidasi perusahaan teknologi per 31 Desember. Laporan keuangan ini adalah tahun pertama. Kemudian terdapat informasi tambahan yang dilaporkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun pertama. Kemudian, konsolidasi teknologi perusahaan teknologi ini memperkirakan pertumbuhan penjualan sebesar 10% untuk tahun kedua. Semua item pendapatan dan biaya diperkirakan akan meningkat sebesar 10%, kecuali penyusutan, karena penyusutan nilainya akan tetap sama. Semua biaya dibayarkan secara tunai saat terjadi, dan persediaan akhir pada tahun kedua diperkirakan akan mencapai sebesar $150.000. Pada akhir tahun kedua, konsolidasi perusahaan teknologi ini memperkirakan akan memiliki utang wesel sebesar $50.000 dan saldo sebesar 0 untuk pajak yang terutang. Perusahaan mempertahankan saldo kas minimum sebesar $50.000 sebagai kebijakan manajemen. Kemudian kasus 10.1, konsolidasi teknologi sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan kredit di mana piutang dagang yang belum tertagih mencerminkan 90 hari penjualan. Apa dampak perubahan ini terhadap saldo kas perusahaan, dan apakah perubahan ini akan mempengaruhi kebutuhan perusahaan untuk meminjam? Jadi di sini saya sudah melampirkan laporan konsolidasi, yaitu laporan proyeksi kas untuk tahun berakhir 31 Desember tahun kedua. Di sini kasnya yaitu 1 Januari pada tahun kedua sebesar $70.000. Kemudian untuk penerimaan kasnya terdapat piutang usaha 1 Januari pada tahun kedua sebesar 150 dan penjualan sebesar 825.000. Maka total penerimaan kasnya sebesar 975.000. Kemudian dikurangi piutang usaha 31 Desember pada tahun kedua sebesar 206.250. Nominal tersebut didapat dari penjualan dikali 90 per 360. Maka hasilnya yaitu 768.750. Itu adalah hasil dari total penerimaan kas dikurangi piutang usaha 31 Desember tahun kedua. Kemudian yaitu total kas yang tersedia adalah sebesar 838.750. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran kas. Ada utang dagang 1 Januari pada tahun kedua sebesar 130. Kemudian ditambah pembelian sebesar 657.000. Ini didapat dari perhitungan yang sudah saya lampirkan di sebelah laporan konsolidasi, yaitu biaya penjualan pada tahun kedua dikali 1,1 sama dengan 572.000. Kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 150, maka barang yang tersedia untuk dijual sebesar 722.000. Kemudian dikurangi persediaan awal sebesar 65.000, maka pembeliannya 657.000. Maka total dari pengeluaran kas
sebesar 787.000 didapat dari utang dagang ditambah pembelian. Kemudian total dari penerimaan kas tadi dikurangi utang dagang 31 Desember pada tahun kedua sebesar 244.000. Nominal itu didapat dari pembelian dikali beginning account payable dibagi pembelian pada tahun pertama. Hasilnya yaitu 543.000. Selanjutnya yaitu ada notes payable pada 1 Januari tahun kedua sebesar 35.000 dikurangi notes payable 31 Desember tahun kedua sebesar 50.000. Maka totalnya yaitu minus 15.000. Kemudian pajak yang terutang sebesar 18.000. Kemudian beban kas yaitu 203.500. Maka total dari utang dagang 31 Desember tahun kedua hingga beban kas adalah sebesar 749.500. Maka, kas 31 Desember tahun keduanya sebesar 89.250 didapat dari total kas yang tersedia dikurangi 749.500 ini. Kemudian terdapat saldo kas yang diinginkan sebesar 50.000. Maka kelebihan kasnya adalah sebesar 39.250. Perubahan kebijakan kredit ini akan menghasilkan kelebihan kas dan tidak memerlukan pinjaman. Kemudian yaitu kasus 10.2. Bagaimana jika konsolidasi teknologi perusahaan mencapai rata-rata perputaran piutang dagang sebesar 4,0 sebagai pengganti penggunaan piutang akhir seperti pada kasus sebelumnya? Apa dampak perubahan ini terhadap saldo kas perusahaan? Jadi di sini perhitungannya yang sudah saya lampirkan. Ada saldo kas berlebih yang sudah dihitung perhitungan sebelumnya sebesar 39.250. Kemudian terdapat perubahan dari piutang akhir tahun ke perputaran piutang rata-rata, yaitu dari penjualan sebesar 825.000 dibagi 4 sama dengan 206.250. Kemudian rata-rata akhirnya yaitu hasilnya dari rata-rata piutang tadi sebesar 206.250 dikali 2 kemudian dikurangi 150.000 sama dengan 262.500. Kemudian dikurangi piutang usaha pada kasus 10.1 yaitu sebesar 206.250 dolar. Maka hasilnya sebesar 56.250. Terjadi penurunan kas. Kemudian total kas yang akan dipinjam adalah 39.250 dikurangi 56.250 sama dengan 17.000. Terjadilah defisit kas. Maka konsolidasi teknologi akan memerlukan pinjaman dana untuk mencapai kinerja yang diharapkan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu kasus 10.3. Bagaimana jika selain kondisi yang berlaku dalam kasus 10.2 yang sebelumnya, pemasok perusahaan mensyaratkan pembayaran dalam waktu 60 hari? Apa dampak persyaratan pembayaran ini terhadap saldo kas? Jadi, perhitungannya yaitu kas yang diperlukan untuk pinjaman nominalnya didapat dari kasus 10.2 yaitu sebesar 17.000 dolar. Kemudian utang dagang akhir nominalnya didapat dari kasus 10.1 sebesar 244.000. Kemudian utang dagang akhir dengan syarat pembayaran 60 hari. Rumusnya yaitu pembelian dikali 60 dibagi 360. Maka hasilnya yaitu minus 109.500. Kemudian pencairan tambahan yang diperlukan sebesar 134.500. Ini dari 244.000 dikurangi 109.500. Maka uang kas yang akan dipinjam itu 17.000 ditambah 134.500 sama dengan 151.500.
Jadwal pembayaran yang lebih ketat dari pemasok akan menimbulkan persyaratan pinjaman tambahan bagi konsolidasi teknologi. Section 2. Capital Structure and Solvency. Basic of Solvency. Analisis solvency berada dari likuiditas karena berfokus pada kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Struktur modal mencakup sumber pendanaan dari ekuitas dan utang yang memiliki tingkat risiko berbeda. Solvensi dinilai melalui kekuatan laba (earning power) untuk menutupi bunga dan beban tetap. Laba yang stabil menandakan kemampuan perusahaan untuk menghadapi kekurangan kas dan memulihkan kondisi keuangan. Kreditur melindungi diri melalui loan governance yang membatasi risiko gagal bayar dan mengawasi kondisi keuangan perusahaan. Itu ada importance of capital structure. Struktur modal adalah pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang dan ekuitas. Posisi keduanya menentukan stabilitas dan risiko insolvensi. Proporsi pandangan yang berbeda untuk memengaruhi kekuatan perusahaan membayar aset serta menunjukkan keseimbangan dan antara kewajiban dan modal sendiri. Characteristic of debt and equity. Ekuitas disebut risk capital karena tidak memiliki pola pengembangan tertentu dan tidak wajib membayar dividen. Ekuitas bersifat permanen dan memberi stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, utang harus dilunasi sesuai waktu dan menimbulkan kewajiban bunga tetap. Semakin besar porsi utang, semakin tinggi risiko gagal bayar. Financial leverage yang menggambarkan penggunaan utang untuk meningkatkan keuntungan tetapi juga membesar potensi kerugian. Bagi kreditur, ekuitas yang lebih besar menjadi perlindungan dari kerugian. Motivation for debt capital. Bagi pemegang saham, utang menjadi sumber pendanaan eksternal yang disukai karena dua alasan. Yang pertama, bunga bersifat tetap sehingga laba berlebih menguntungkan pemegang saham, dan yang kedua, ada bunga dapat dikurangkan dari pajak sementara dividen tidak. Hal ini membuat utang menjadi alat efektif untuk meningkatkan laba atas ekuitas. Concept of financial leverage. Perusahaan biasanya menggunakan pembiayaan gabungan antara utang dan ekuitas. Financial leverage mengukur sejauh mana utang digunakan untuk memperbesar laba atas modal sendiri. Perusahaan dengan leverage tinggi disebut trading on equity, artinya menggunakan ekuitas sebagai dasar pembiayaan untuk memperoleh laba lebih besar. Leverage dapat memperkuat keberhasilan, tapi juga dapat memperbesar risiko kerugian bila kinerja. Adjustment for capital structure analysis. Analisis struktur modal membutuhkan penyesuaian terhadap nilai buku utang dan ekuitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi deferred income taxes, operating lease, dan off-balance sheet financing. Pajak tangguhan bisa dibukukan sebagai utang jangka panjang atau ekuitas tergantung pada kemungkinan pembalikannya. Sewa operasi harus diakui sebagai utang karena menciptakan kewajiban tetap. Off-balance sheet financing seperti pembiayaan melalui entitas khusus perlu dianalisis agar tidak menghamburkan tingkat utang sebenarnya. Contingent liabilities, minority interest, convertible debt, dan preferred stock. Kewajiban bersyarat seperti garansi dapat menjadi kewajiban nyata bila kemungkinan pembayarannya tinggi. Minority interest menunjukkan kepemilikan pemegang saham entitas atas entitas anak dan lebih mirip ekuitas. Convertible debt diklasifikasikan sebagai utang, namun jika dapat diubah menjadi saham, maka dapat dianggap sebagai ekuitas. Preferred stock umumnya mirip ekuitas karena tidak wajib membayar dividen, tetapi jika memiliki kewajiban penebusan, maka harus dianggap sebagai utang dalam analisis. Baik, selanjutnya masuk ke dalam komposisi struktur modal dan solvensi.
di mana risiko fundamental dari struktur modal dan leverage adalah risiko kekurangan kas dalam kondisi sulit. Utang melibatkan komitmen untuk membayar beban tetap berupa bunga dan cicilan pokok. Meskipun beban tetap itu tertentu dapat ditunda saat terjadi kekurangan kas, beban tetap terkait utang tidak dapat ditunda tanpa dampak negatif bagi pemegang saham dan kreditor perusahaan. Bagian ini membahas beberapa ukuran yang umum digunakan untuk memperkirakan tingkat leverage keuangan dan menganalisis resiko insolvensi. Di mana yang pertama ada pernyataan ukuran umum dalam analisis solvabilitas. Di mana ukuran umum risiko keuangan bagi perusahaan adalah komposisi struktur modalnya. Analisis komposisi dilakukan dengan menyusun laporan berukuran umum untuk bagian liability dan bagian ekuitas dalam neraca, di mana bisa dilihat di gambar yang di samping itu adalah contoh tabel Common Size Analysis of Tunis Strategic Capital Structure, di mana itu tabel contoh pengukuran solvabilitas dari struktur kapital atau struktur perusahaan, di mana bisa dilihat berapa persen common stock-nya itu di 35,6%, lalu long term utang jangka panjangnya itu 22%, dan current liabilities atau liabilitas current-nya itu 19%, dan seterusnya. Selanjutnya, pengukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, di mana rasio struktur modal itu merupakan cara lain untuk menganalisis solvabilitas. Ukuran rasio struktur modal menghubungkan komponen-komponen struktur modal satu sama lain atau total dari seluruh rasio struktur modal. Di bagian ini akan dijelaskan tentang rasio-rasio yang paling umum, di mana rasio tersebut itu harus dipahami perhitungan setiap ukuran atau rasio sebelum diterapkan. Yang pertama, total utang terhadap total modal. Rasio komprehensif tersedia untuk mengukur hubungan antara total utang lancar, utang jangka panjang, kewajiban lain-lain, sebagaimana ditentukan oleh analisis seperti pajak tanggungan dan saham preferen yang dapat ditebus. Itu contohnya. Dan total modal. Total modal itu mulai dari total utang ekuitas pemegang saham, termasuk saham preferen. Lalu rasio total utang terhadap total modal itu juga disebut rasio total utang yang dinyatakan sebagai dengan rumus total debt atau total utang per total kapital. Lalu rasio yang kedua dari 3 rasio utama yaitu yang pertama, yaitu total utang terhadap modal ekuitas. Ukuran lain dari hubungan utang dengan sumber modal adalah rasio total utang, yang sebagaimana sudah didefinisikan di slide sebelumnya. Rasio total utang terhadap modal ekuitas. Nah, rasio total utang terhadap ekuitas itu didefinisikan dengan rumus total utang per ekuitas pemegang saham. Lalu yang kedua ada hutang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Atau yang terakhir yang terakhir ada hutang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal ekuitas itu mengukur hubungan hutang jangka panjang yang biasanya didefinisikan sebagai semua liabilitas jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio yang di atas 1:1 itu menunjukkan pembiayaan utang jangka panjang yang lebih besar dibanding dengan modal ekuitas. Rasio ini umumnya disebut sebagai rasio utang terhadap ekuitas dan dihitung dengan rumus utang jangka panjang per ekuitas pemegang saham. Lalu selain pengukuran berbasis ekuitas pemegang saham, selanjutnya itu ada pengukuran solvabilitas berbasis aset, di mana di bagian ini menjelaskan dua kategori analisis berbasis aset terhadap solvabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu komposisi aset dalam analisis solvabilitas, di mana aset yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya itu menunjukkan sumber pembiayaannya sampai batas tertentu. Misalnya aset tetap
dan aset jangka panjang lainnya biasanya tidak dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Nah, aset komposisi aset dalam analisis solvabilitas itu digambarkan pada tabel yang di bawah itu, yaitu Common Sense Analysis of Tenacious Teletech Asset Composition. Itu contoh komposisi aset dari Tennessee Teletex atau perusahaannya bernama Tennessee Teletex, di mana komposisinya yaitu inventorinya berupa 25,5%, lalu ada receivable yaitu 18,9%, lalu investment 11,9%, property plant and equipment 16,4%, intangible 10,6%, dan cash-nya 16,7%. Lalu selanjutnya adalah cakupan pendapatan, di mana hubungan antara pendapatan dengan beban tetap itu merupakan bagian dari analisis cakupan pendapatan. Ukuran cakupan pendapatan berfokus pada hubungan antara beban tetap terkait utang dan pendapatan perusahaan yang tersedia untuk memenuhi beban tersebut. Ukuran-ukuran ini merupakan faktor penting dalam pemeringkatan utang, di mana rumus dari cakupan pendapatan dijabarkan sebagai berikut, yaitu pendapatan tersedia untuk biaya tetap atau pendapatan tersedia untuk beban tetap dibagi dengan biaya tetap atau beban tetap. Selanjutnya pada menghitung penghasilan yang tersedia untuk biaya tetap, di mana sebelumnya telah dibahas, yaitu perbedaan antara pendapatan yang ditentukan menggunakan akuntansi akrual dan kas dari operasi, atau kita biasa menyebutnya itu akrual basis dan cash basis, di mana itu bisa dilihat di bab 2, 6, dan 7. Nah, misalnya di sini tuh ada pos pendapatan tertentu seperti laba anak perusahaan yang belum dibagikan dan penjualan dengan jangka waktu kredit yang diperpanjang tidak menghasilkan arus kas masuk langsung. Nah, meskipun perusahaan induk itu dapat menentukan dividen untuk anak perusahaan yang dikendalikan. Dan demikian pula, beban tertentu seperti depresiasi, amortisasi, deflasi, dan beban pajak tangguhan tidak memerlukan arus kas keluar. Lalu selanjutnya pada menghitung biaya tetap. Komponen utama yang kedua dari rasio pendapatan terhadap biaya tetap itu adalah biaya tetap. Jadi yang pertama tadi kan pasti itu pendapatan tersedia. Lalu yang kedua itu biaya tetap ini. Nah, itu adalah dua komponen utama dari rasio pendapatan terhadap biaya tetap. Nah, di bagian ini tuh kami mengkaji yaitu biaya tetap yang biasanya dimasukkan dalam perhitungan, dan analisis biaya tetap mengharuskan perusahaan atau kami untuk mempertimbangkan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama bunga yang ditanggung. Bunga yang ditanggung itu adalah beban tetap paling langsung dan jelas yang timbul dari utang. Kita dapat memperkirakan jumlah bunga yang ditanggung dengan mengacu pada pengungkapan wajib bunga yang dibayarkan dalam laporan arus kas. Bunga yang ditanggung itu berbeda dari bunga yang dilaporkan atau dibayarkan karena alasan-alasan berikut. Jadi ada alasan-alasan yang yang bukan termasuk bunga ditanggung, yaitu yang pertama, perubahan bunga yang harus dibayar. Lalu yang kedua, bunga yang dikapitalisasi dinetralkan. Dan yang ketiga, amortisasi diskonto dan premium. Jika tidak ada jadi misal tidak ada tiga hal tersebut, maka itu bukan beban bunga yang ditanggung. Jadi informasi bunga yang dibayarkan merupakan perkiraan yang baik dari bunga yang ditanggung. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis likuiditas PT Indonesia Kendaraan Terminal TPK pada tahun 2024. Nah, pada analisis ini kita akan membahas 3 bagian utama, yaitu ada likuiditas dan modal kerja, kemudian analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi, serta ukuran likuiditas lainnya.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai likuiditas dan modal kerja perusahaan pada tahun 2024. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan, aset lancar pada IPCC pada tahun 2024 ini mencapai 901 miliar rupiah atau meningkat sebesar 18,75% dibandingkan pada tahun 2023, yaitu sebesar 759 miliar rupiah. Nah, kenaikan aset lancar ini itu sebagian besar berasal dari peningkatan kas dan setara kas yang mencapai 810 miliar rupiah pada akhir 2024. Nah, angka ini itu naik sebesar 140 miliar rupiah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Nah, selain itu, piutang usaha juga mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya penjualan jasa terminal kendaraan. Nah, sementara itu, liabilitas jangka pendek perusahaan ini justru mengalami penurunan dari 205 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 185 miliar rupiah di tahun 2024. Nah, penurunan utang lancar ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek, termasuk pengurangan beban pinjaman yang jatuh tempo dalam periode 1 tahun. Nah, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rasio lancar atau current ratio yang meningkat dari 3,69 kali pada tahun 2023 menjadi 4,87 kali pada tahun 2024. Nah, angka ini itu berarti bahwa setiap 1 rupiah kewajiban lancar, perusahaan memiliki 4,87 rupiah aset lancar untuk menutupinya. Nah, secara umum, standar current ratio yang sehat adalah sekitar 2 kali, sehingga posisi IPCC ini berada jauh di atas standar itu. Selanjutnya, kita lihat modal kerja bersih. Modal kerja bersih ini dihitung dari selisih antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, pada tahun 2024, modal kerja bersih pada IPCC ini mencapai 716 miliar rupiah, meningkat signifikan dibandingkan dengan 553 miliar rupiah pada tahun 2023. Nah, modal kerja yang besar ini itu mencerminkan adanya ruang yang luas bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional, memenuhi kebutuhan pembayaran jangka pendek sekaligus melakukan ekspansi usaha tanpa mengalami hambatan dari sisi likuiditas. Nah, kesimpulannya yaitu dengan peningkatan aset lancar, penurunan kewajiban jangka pendek, dan perbaikan rasio likuiditas, IPCC ini berhasil menampilkan posisi keuangan yang sangat kuat pada tahun 2024. Nah, perusahaan ini tidak hanya mampu menjaga likuiditasnya, tetapi juga mampu meningkatkan fleksibilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Nah, selanjutnya mari kita membahas mengenai analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi perusahaan. Nah, berdasarkan laporan arus kas IPCC pada tahun 2024, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi ini mencapai 380 miliar rupiah. Nah, angka ini meningkat sangat signifikan, yaitu sebesar 52,62% dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya sebesar 249 miliar rupiah. Nah, kenaikan kas dari aktivitas operasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan didorongkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada kinerja operasional yang solid. Nah, pendapatan operasi pada tahun 2024 ini tercatat sebesar 824 miliar rupiah yang mengalami kenaikan sebesar 12,16% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Nah, peningkatan pendapatan ini memperkuat arus kas dari pelanggan dan pengguna jasa terminal kendaraan. Kemudian yang kedua, adanya efisiensi biaya dan pengendalian arus kas investasi. Nah, jadi manajemen ini berhasil mengendalikan pengeluaran modal dan menjaga agar investasi tetap terukur sehingga beban terhadap arus kas tidak terlalu besar. Dan yang ketiga yaitu penurunan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jadi pada tahun 2024, kas yang keluar untuk aktivitas pendanaan ini hanya sebesar 215 miliar rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar
Rp571 miliar. Nah, penurunan sebesar 62,36% ini terjadi karena pembayaran cicilan pinjaman semakin kecil serta pembagian dividen dilakukan dengan lebih selektif dan hati-hati. Nah, jika kita rangkum, hal ini itu menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan pada tahun 2024 ini sangat sehat dan didukung oleh kas dari aktivitas operasi inti. Nah, perusahaan tidak lagi terlalu bergantung pada pendanaan eksternal atau pinjaman baru. Nah, dengan kata lain, kekuatan utama likuiditas IPCC ini benar-benar bersumber dari kemampuan operasionalnya dalam menghasilkan arus kas positif. Selanjutnya, analisis kasus yang ketiga mengenai analisis ukuran likuiditas lainnya. Nah, di sini ada gambar mengenai rasio-rasio keuangan yang berasal dari laporan tahunan perusahaan pada tahun 2024 pada halaman 22. Nah, berdasarkan data rasio keuangan yang disajikan IPCC dalam laporan tahunan tersebut, cash rasionya ini naik dari 3,25 kali pada tahun 2023 menjadi 4,37 kali pada tahun 2024. Nah, ini artinya setiap Rp1 kewajiban jangka pendek, IPCC memiliki 4,37 kas dan setara kas. Angka ini jauh di atas standar aman atau lebih dari 1 kali, yang menandakan kas perusahaan sangat memadai untuk melunasi kewajiban segera tanpa menjual aset. Kemudian quick ratio ini naik dari 3,69 kali pada tahun 2023 menjadi 4,87 kali pada tahun 2024. Yang artinya jika persediaan atau yang kurang liquid dikeluarkan, IPCC masih punya hampir 5 kali aset lancar liquid dibanding kewajiban lancar. Nah, hal ini menegaskan kemampuan likuiditasnya tidak hanya karena kas, tetapi juga didukung piutang usaha yang cepat dan tertagih. Kemudian yang ketiga ada current ratio. Ini juga naik sebesar dari yang awalnya pada tahun 2023 ini 3,69 kali menjadi 4,87 kali di tahun 2024. Nah, ini artinya total aset lancar hampir 5 kali lipat kewajiban jangka pendek. Rasio yang setinggi ini mengindikasikan bahwa modal kerja yang sangat longgar, meskipun perlu diingat bahwa terlalu tinggi juga bisa berarti adanya idle asset yang kurang produktif. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga rasio ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menutup kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya, yang artinya tidak hanya kas yang memadai, tapi juga aset lancar liquid, yakni piutang usaha yang mendukung posisi keuangan jangka pendek. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari analisis kasus. Nah, secara keseluruhan kinerja likuiditas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk pada tahun 2024 menunjukkan posisi keuangan jangka pendek yang sangat sehat. Yang pertama mengenai modal kerja yang meningkat seiring bertambahnya aset lancar terutama kas dan piutang dengan liabilitas jangka pendek yang relatif stabil bahkan menurun. Kemudian dalam hal arus kas operasi yang naik signifikan yang bertambah 52,62%, yakni menjadi 380,19 miliar. Ini membuktikan bahwa likuiditas bukan hanya hasil dari akumulasi kas, tetapi juga ditopang oleh kinerja operasional inti yang kuat. Kemudian dalam hal rasio likuiditas, cash ratio, quick ratio, atau current ratio, ini semuanya melonjak ke level yang sangat tinggi atau berada di atas 4 kali.
yakni berarti ini jauh melampaui benchmark industri logistik atau pelabuhan yang biasanya berada di kisaran 1,5 sampai 2 kali. Kondisi ini memberi sinyal bahwa perusahaan tidak menghadapi risiko gagal bayar kewajiban jangka pendek, bahkan memiliki buffer likuiditas besar untuk menghadapi ketidakpastian pasar atau ekspansi. Namun, dari sudut pandang manajemen keuangan, rasio yang terlalu tinggi bisa menjadi indikasi adanya dana menganggur atau idle cash yang belum dioptimalkan untuk investasi atau ekspansi. Dengan kas dan likuiditas sebesar itu, strategi kedepannya sebaiknya diarahkan untuk penempatan dana ke proyek yang bernilai tambah atau pengembangan fasilitas, agar tidak hanya aman secara likuiditas, tetapi juga optimal dalam hal profitabilitas.